Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang Bahar Rudin. Masya Allah, Gopar Ngabalin. Kayak namanya dari luar ini kayaknya ini. Kalau aslinya sih dari luar, dari K. Dari K. Ya. Asik ini, pasti orang-orang kini hebat-hebat. Aku kemarin ngedatangin mahasiswa juga hebat. Yang dari Unamin ya. Dari Unamin. Sahabat sekalian, Bang Bahar ini untuk diketahui aja. Beliau adalah Ketua Senat Fakultas Tarbiyah IAIN Sorong. Ya, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ditahan aja bahasa Inggrisnya Bang. Aku agak ntar apa tiba-tiba mau bahasa Inggris aku gak nyambung dah ceritanya. Kita ngobrol santai aja Bang. Nanti apa yang kita obrolin memang masih terkait dengan keseharian Abang. Saya perlu informasi banyak sih terkait ngapain Abang bisa jauh-jauh dari Ternate sampai ke sini gitu loh. Itu bagaimana ceritanya? Oh, ceritanya awalnya kan Agak deket Bang. Oh ya. Biar. Awalnya kan ke Sorong cuman untuk ikut kursus pelatihan di BLK. Oh gitu. Nah awalnya kan Jadi awalnya mau pengen belajar di BLK. untuk kursus aja. Berarti kan kalau untuk tingkat SD, SMP, SMA di Ternate ya? di Tual. Oh di Tual. Tual. Oke. Ternate itu nama kampung, nama desa. Oh Ternate nama kampung ya. Sorry banget, saya memang nilai geografi saya jauh dari ekspektasi. Jadi wajar. Tapi aku seneng banget loh ketika teman-teman yang saya undang itu dari beberapa pulau dan itu bisa memberikan pengetahuan baru. Ternyata luar biasa memang keragaman Indonesia itu waktunya jauh. Kalau dari Ternate ke Tual lumayan gak perjalanannya? Ya lumayan mungkin ya. Kalau pakai mobil mungkin sekitaran 30 menit gitu ya. Oh, oke. Tapi masih satu pulau ya? Masih satu. Oke, jadi datang ke Sorong itu niatnya adalah belajar. Di pelatihan ya? Untuk kursus aja gitu. Kursus aja. Kursus apa waktu itu pengennya? Kursus pelatihan manajemen bahasa Inggris juga. Oh, bahasa Inggris juga. Kenapa kok tiba-tiba dari kursus langsung kuliah Kuliah ya? gitu. Ya awalnya kan cuman sebelum kuliah itu pengen kursus, katanya ada kursus untuk bahasa Inggris juga ya kan. Jadi sebelum kuliah itu biar ada basic lah gitu, basic bahasa Oh, Inggris. tapi memang udah diniatin pengen kuliah bahasa Inggris dong? Sebelumnya sih belum. Karena sebelumnya untuk ya kursus aja karena saya suka juga dengan bahasa Inggris, ya, bahasa Arab juga. Karena awalnya kan saya alumni pondok juga ya. Oke itu. Alumni pondok ya. Di mana? Di Tual juga. Di Tual. Ya. Oke. Dan 3 tahun terus saya di situ saya suka belajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke. Akhirnya dengar di Kota Sorong kan dari kakak katanya ada tempat kursus, tapi bahasa Inggris. Ya sudah nggak apa-apa, bahasa Inggris saja. Jadi karena ada informasi dari kakak kamu, akhirnya kamu datang. Di pesantren berapa lama? 3 tahun? 3 tahun. Jadi itu untuk tingkatan SMA kali ya? Ya SMA. Ada SMP, SMA. Cuman saya masuknya pas SMA. SMA. Kenapa waktu itu milih ke pondok pesantren? Dulu mungkin termasuk anak-anak yang ya nakal-nakal dulu. Masa sih? Jadi dipaksa, disuruh sama orang tua, kamu kayaknya masuk pondok aja. Biar lebih tenang gitu otaknya mungkin. Biar aman lah. Tapi nyatanya? Ya nyatanya alhamdulillah setelah 3 tahun di pondok pesantren Al-Ikhlas Tual itu, ya pikiran saya yang nakal-nakal, pola pikir saya itu memang berubah begitu. Saya jadi penasaran nakalnya sampai segimana sih itu? Kalau tingkatan SMP ya nakalnya anak SMP lah. Nakalnya itu kayak mana ya? Gimana? Sering bolos sekolah, lompat pagar, terus
biasa. Sudah cerita aib saya nih. Oh enggak. Maksud saya begini. Berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman. Karena gini, pondok pesantren bagi beberapa orang itu masih menjadi opsi nggak prioritas gitu loh Bang. Banyak fenomena yang terjadi yang mungkin disalahgunakan oleh beberapa pengelola. Saya bersyukur ketika Abang menyampaikan itu bahwa kan dari tidak baik masuk pondok jadinya baik gitu loh maksud saya. Sedikit baik lah. Nah maksud saya nggak mau ngomongin aib enggak, tapi minimal Abang bisa berbagi cerita, berbagi kisah. Karena saya bukan orang pondok. Untuk itu mumpung pas Abang ada dan pengalamannya ada, tentu saya berharap sedikit aja. Oh ternyata di pondok memang gak semuanya segitu. Gak semua pondok jadi. Apalagi yang terakhir itu apa? Yang cukup luar biasa viralnya Viral itu ya kan. Sampai Sampai sekarang diambil alih oleh Kemenak untuk dibina. Ya kan. Nah itu yang pingin coba kita berbagi sama sahabat-sahabat. Kalau nakal cuman hanya sekedar panjat. Sama Bang. Nah saya naik. Sorry banget ya. Saya itu pernah bolos. Jadi kalau di nakal masuk gitu kan terlambat disuruh keluar. Ya saya keluar nongkrong di kantin. Tapi memang orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Tapi proses belajarnya seperti apa Bang kalau di pondok Bang? di pondok ya. Kurang lebih kan 3 tahun pondoknya. Kalau dari pondok pesantren itu kan versinya beda-beda. Pondok-pondok itu kan ada yang khusus untuk hafalan ya. Oke. Ada yang, Oke. gabung antara umum. Iya. Nah, pondok saya itu termasuk dalam pondok yang dia umum. Maksudnya umumnya dia Ada pelajaran umum sesuai dengan kurikulum yang ada. jadi dia masuk dalam, makanya namanya pondok pesantren Al-Ikhlas Dual, pondok terpadu. Pondok terpadu. Jadi Oke. perpaduan antara agama sama umum. Jadi, Tapi proses belajarnya full ya, menginap di dalam. menginap Oh, menginap di dalam. di asrama kan. Di asrama. Jadi semua kesehariannya ada yang ngajarin ya terkait dengan etika, perilaku segala macamnya ya. Ya, ada kepala asramanya kan. Ada kepala asramanya. Itu sampai ngerubah sampai sorry banget ini kalau Abang aja udah gimana ya kalau bilang dari buruk sampai dengan baik itu perlakuannya itu di dalam diperlakukan sorry banget keras, kasar atau memang metode yang digunakan adalah metode keislaman. Ya kalau di pondok saya pertama kali masuk ya Bang. Pertama kali masuk kan aduh bangun subuh kan untuk sholat subuh ya. Oh berat ya. Sekali buat itu. kamu lah ya. Iya. Tapi karena kebiasaan mungkin ya sering dibangunin sama pengurus-pengurus ya lama kelamaannya bisa juga. Pakai acara siram nggak itu? Itu untuk awal-awal kan mungkin belum ya untuk yang masih baru tapi agak sudah lama-lama terus Yang agak bandel itu ya. itu langsung boom bareng di kasur itu Bang. Tapi itu sebenarnya yang bikin momen-momen kayak begitu Yang tuh momen-momen bikin- yang kena ya Bang. Iya, Ya? yang diingat Bener dari ya. kenangan-kenangan kan jadi pembelajaran juga kan. Itu yang buat kita berubah juga termasuk yang kayak gitu kan. Karena gini, ada sorry banget ini kalau aku bukan ulama, aku bukan ustadz dan mungkin Abang lebih paham terkait dengan itu. Nilai bangun subuh itu tidak sebanding dengan apa yang ada di bumi. Benar ya Bang ya? Iya. Makanya tentu ada paksaan itu ya. Kalau yang dilakukan sama guru-guru di pondok saya pikir memang udah niatnya bukan menyiksa, Ya tapi mengajarkan ya. mengajarkan. Terus ada momen apa tuh yang paling berkesan ketika Anda di pondok? Momen yang berkesan mungkin ya pernah kabur juga. Karena nggak betah. Bukan karena nggak betah. Momen seletingnya. Terus ada teman saya yang mau pindah pondok itu dari pondok kami ke pondok di Jawa. Oke. Gitu. Diurus sama Ustadz yang ngabdi di sana kan. Nah kita itu satu letting itu mau izin untuk ikut mengantarkan. Oh ikut mengantarkan anak yang mau pindah, oke. Nah tapi tidak diperbolehkan, Tidak diizinkan. Oke. Padahal kita udah izin baik-baik. Terus kata ustadznya, sudah nggak apa-apa nanti ditemani sama ustadz aja, kalian nggak usah. Sudah kita buat Karena ini ya apa rasa Iya, kekeluargaan rasa- ya, iya, rasa apa sih namanya persahabatan ya. persahabatan kan teman kita kan. Iya. Terus Akhirnya bolos. akhirnya kita kan waktu itu juga sudah sempat jadi pengurus ya, jadi pengurus asrama. Oh jadi pengurus sama. Kita
suruh semua tidur dulu. Jadi Ya, semuanya diakalin lah ya. diakalin. Itu bisa ya disuruh semua tidur terus kita ya lompat keluar terus ke pelabuhan. Ketahuan nggak? Ketahuan pas paginya itu kita dikumpulin semua dihajar. Diajar ya. Tapi lagi-lagi hajarnya kan hajar mendidik ya. Karena memang kalian udah melakukan kesalahan kan begitu ya. Tapi ustadznya harusnya memandang persahabatannya lah ya. Itu lagi. Mungkin pikirnya Ustadz kan kalau kita semua keluar yang besar-besar kan ya adik-adik ini harus Yang jaga adik yang siapa? jaga adik-adik ini Yang siapa. bertanggung jawab kepada teman-teman yang lainnya benar. Jadi ada baiknya juga cuman kita kan mungkin nggak sempat pikir ke situ. Tapi setelah itu udah nggak kabur-kabur lagi Setelah dong. itu yang pertama dan terakhir. Itu yang pertama dan terakhir. Terus akhirnya yang bikin betah di dalam selama 3 tahun. Tapi ada proses ini ya, cuti pulang ke rumah segala macam. Iya, itu kita sebulan sekali ya atau seminggu sekali itu boleh pulang Oh boleh pulang hari Minggu. hari Minggu. Hari Sabtu sore pulang terus Minggu sorenya balik. Oh alhamdulillah. Tapi saya termasuk orang yang jarang pulang. Kenapa? Jarang pulang Karena? karena terlalu jauh. Oh terlalu jauh. Abis Saya itu pikir orang tua jangan pulang dulu sebelum kamu jadi baik. Enggak ya. Terus makanya kayak ada momen-momen libur yang cuman sehari 2 hari ya. Nanggung ya? Iya, mending tinggal aja. Tapi nggak apa-apa sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada makan juga. Ada. Baik. Ketika tadi Bang Bahar merasakan ada perubahan, apakah memang orang tua juga merasakan perubahan itu? Iya, alhamdulillah keluarga, orang tua juga merasakan. Apalagi dari belum tahu ngaji ya. Oke. Masih bandel-bandel dulu lah. Sampai alhamdulillah di kelas 2 SMA itu khatmul Quran kan. Jadi Apa sampai itu? Hatam Quran. Hatam Quran. Di SMA kelas 2 terus tak pulang sampaikan ke orang tua ya itu mama saya itu langsung nangis gitu. Masya Allah. Jadi itu ya menurut saya itu ya bahagia sekali waktu itu. Kebanggaan ya. Iya. Berarti itu menurut kamu udah prestasi yang luar biasa bisa membuat orang tua terharu. Iya bener ya. Selain itu pada saat momen itu ada nggak prestasi yang masih di pondok ini? Ada prestasi ya nggak? Ya di pondok kan sering-sering lomba mungkin lomba-lomba ceramah, lomba-lomba. Ya, alhamdulillah saya juga sering juara-juara ceramah, juara 1, juara 3. Ini orang tua masih di Tual atau udah di Sorong? Masih di Tual. Masih di Tual. Keluarga masih sana. Adik, Semuanya masih di sana. Masya Allah. Jadi yang kesini saya. Cerita kamu ini pernah nggak diceritakan sama orang tua nih? Cerita apa nih? Ini yang kita ceritakan ini. Belum. Sebentar kamu kirim linknya. Sudah. Jangan lupa like, subscribe. benar. Nah. Ya semoga jadi apa yang kita diskusikan itu bisa mengenang ibu kan ya. Ibu biasa, ada anak saya ternyata di Sorong juga seperti itu. Akhirnya kamu datanglah ke sini ya. Iya. Proses proses pelatihan tadi tetap kamu jalanin. Iya, kurang lebih kan 2 bulan atau 3 bulan itu. 3 bulan. Sebulannya magang kan. Magangnya dapatnya di Blagri Hotel sini. Belagri, oke. Nah, setelah magangnya kan, terus sudah dipanggil untuk kerja di sana. Dipanggil untuk kerja di Belagri. Tapi waktu itu udah daftar kuliah, udah bayar kuliah untuk lanjut kuliah gitu. Oke. Nah di situ sempat bingung juga kan. Galau lah ya, bimbang. Mau kerja. Milih kerja atau milih kuliah? Kuliah gitu. Nah, akhirnya tanya dulu di kakak, di mama juga tanya, terus kata mama saya ya dari kamu aja gitu kan. Ya, yang terbaik buat kamu lah. Nah, terus kata kakak mending kuliah dulu kan, umur juga kan. Iya. Terus kalau pikirnya saya kan kalau kerja dulu mungkin bisa beli laptop sendiri dulu ya kan, beli motor sendiri mungkin, baru kuliah biar enak kan kuliahnya, nggak susah-susah lagi. Tapi pikir juga ya mending ikut kakak aja sudah, kuliah aja dulu, nanti selesai kuliah baru cari kerja. Putusan yang tepat tuh. Itu putusan yang tepat itu. Apa yang dikata orang tua, insya Allah itu ada keberkahan di situ. Dan saya yakin pasti udah merasakan keberkahan itu. Coba kamu bayangin kalau kamu waktu ambil keputusan kerja, Itu lagi. ada nggak prestasi yang bisa dibanggakan? Belum tentu kan itu. Tapi kita belum ngomong masalah prestasi deh.
Jadi 3 bulan kursus, akhirnya mutusin kuliah di sini banyak kampus loh. Kenapa harus milih IAIN? Untuk IAIN karena mungkin salah satunya kakak sepupu saya kan 2 orang alumni di situ juga. Oh gitu. Terus salah satu faktornya mungkin IAIN itu murah gitu. SPP-nya Biayanya murah. Salah satu kampus ya dengan biaya SPP termurah lah di Papua Barat Daya ya. Dan tentu kualitasnya bagus dong. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk di IAIN tahun berapa? 2020 Bang. 2020. Ya, zaman corona itu. Zaman corona. Kemudian sekarang menjadi ketua senat. Sudah berapa lama ngejabat dari ketua senat? Kurang lebih 1 semester. Ya 1 semester. 1 semester berarti baru 6 bulan lah ya. 6 bulan, Oke. Ini bagaimana ketertarikan abang bisa masuk sampai ke senat? Kalau ngomongin belajar, kalau ngelihat dari ceritanya lebih enak belajar kayaknya. Iya. Benar gak sih? Oh, iya. Kenapa bisa tertarik ke organisasi? Apa yang mau dicari? Sebelumnya kan di kampus kita kan itu termasuk baru untuk senat senat fakultas, senat institusi termasuk baru ya kan. Jadi untuk belajar aja sebenarnya. Masuk untuk belajar tahu mekanismenya bagaimana jadi pengurus. Mekanisme berorganisasi, dinamika berorganisasi. Jadi awalnya memang belum ada ini. Belum ada sama sekali. Organisasi kemahasiswaan belum ada. Belum ada. Belum ada ya. Jadi ini tahun pertama Di fakultas ini diadakan makanya sebagai orang pertama juga. sebagai orang tua. Boy, ini kalau udah sebagai founder ini agak berat ya. ini ya. Jadi bebannya juga mau mulai dari mana. Tapi kan. Enaknya itu arah ke depannya itu Anda yang menentukan, Bang. Gitu, Bang. Jadi Anda bisa memberikan pondasi untuk kelanjutan. Ini ditargetkan berapa lama menjadi ketua senat? Kalau sesuai juknisnya setahun. Cukup 1 tahun. Jadi waktunya tinggal 6 bulan lagi lah ya, 1 semester lagi. Ada rencana kerja apa Bang yang bisa menjadi legacy untuk Abang? Sementara kan masih baru kan senat fakultas tarbiyah. Jadi yang pertama kita mungkin baru diadakan sekretariat kita kan, diajukan sekretariat, permohonan sekretariat, ngebentuk sekretariat, infrastruktur lah ya, fasilitas juga. Sementara masih dalam proses juga kan. Yang kedua biar kita lebih enak kan kalau pengurus-pengurusnya kumpul rapat mau adakan kegiatan mahasiswa apa gitu kan, pikirnya saya gitu. Nah mungkin untuk kedepannya mungkin mau diadakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba gitu. Artinya kegiatan-kegiatan yang menyangkut kemahasiswaan lah ya. Tapi belum ngajakin demo kan Bang? Nggak lari ke situ kayaknya. Oh nggak lari ke situ. Mau lari kemana Bang? Gitu ya. Loh enggak, karena memang identik loh. Kenapa saya bilang identik? Organisasi kemahasiswaan sampai dengan hari ini adalah media kritis bagi atau media penyambung suara lah kalau saya bilang. Dan tentu upaya yang dilakukan yang paling mujarab itu ya demonstrasi. Abang sudah siap kayak begitu? Kalau siap nggak siap sih tergantung ya. Tergantung masalahnya apa kan, biar nggak demo sembarangan mungkin ya. Ya, atau biar mau turun juga harus ada gagasan, biar paham juga apa yang mau disampaikan ya. Mungkin lebih ke tergantung outputnya apa gitu. Baik, berarti abang masih wait and see lah ya. Ngelihat situasionalnya tentu dengan kebijakan abang mempelajari dulu fenomena isu yang terjadi. Nggak main ada isu terus langsung turun gitu. Mungkin dikaji dulu, ditahu bagaimana maksud dan tujuan yang sebenarnya baru. Tentu media-media komunikasi lebih awal dengan beberapa pihak itu dikedepankan ya Bang ya. Tidak muluk-muluk sedikit-dikit demo, dikit-dikit demo ya. Tapi kalau untuk turun juga ya sebagai mahasiswa, apalagi sebagai pengurus-pengurus juga pasti ambil peran di situ ya. Mungkin kalaupun ada. Kalau selama 6 bulan belum ada pergerakan-pergerakan itu ya?
Ya kalau mau dibilang mungkin alhamdulillah ya nggak ada bergerak. masalah kayak gitu. Atau lagi nggak mau? Udah jangan dulu, dah ampun, dah saya masih baru. Tapi itu bagian dari dinamika dan tentu itu menjadi kebijakan dari Abang Bahar untuk sebagai ketua senat dong, menentukan sikap organisasinya mau dibawa kemana. Komunikasi antar fakultas tingkat apa? Rektorat atau tingkat dekan ya? Kalau fakultas Jadi dekan ya. untuk jalur koordinasi ya. Jalur koordinasi kan kita senat fakultas larinya ke dekan fakultas. Nah, ada juga senat instansi yang larinya ke rektor, warik 1 dan ada ya. Kalau di fakultas kan larinya ke dekan. Jadi media itu tetap ada ya. Fakultas memfasilitasi itu ya untuk berkomunikasi. Tentu kan di dalam itu ada isu banyak lah. Ada mahasiswa DO. Pasti kan tentu mediasinya melalui senat ya. Selama ini ada nggak mediasi yang dilakukan oleh Abang untuk ngebela kepentingan atau ngebela haknya mahasiswa? Ya, jadi kan saya termasuk yang sudah semester atas gitu kan. Jadi semester 6 kan sekarang. Jadi ada adik-adik yang di semester bawah 4-2 yang mungkin ngeluh gitu kan. Kenapa setiap datang dosennya gak ada. Benar-benar. Itu benar. Atau mungkin mau pengurusan lama gitu, mereka lapor ke kita memang gitu. Tapi kita ya sebagai lembaga legislatif lah. Itu kita tampung dulu ini terus sebagai jalur koordinasi ke atasan-atasan di fakultas gitu. Tapi sudah sempat dilakukan? Sudah. Jadi disering-sering juga jadi mungkin bukan karena nggak dilayani gitu, tapi memang lagi sibuk, dosennya ada rapat kayak tadi. Kayak tadi kan barusan ada mahasiswa KIP yang mau konsultasi, ada mahasiswa yang mau bimbingan, tapi tidak sempat dilayani karena ada rapat gitu. Jadi bukan karena tidak mau dilayani, tapi karena ada rapat. Biasanya itu isu yang digoreng itu tidak dilayani. Padahal kan ada pasti rapat. ada maunya, ya kan begitu ya. Mahasiswa kan selalu begitu. Udah begini, udah begitu. Ya kan. Padahal nggak ya. Ngeluh terus dosen ini gimana ya, nggak datang kayak ini nggak. Itu karena nggak tahu kan. Kalau di bahasa Arab kan mungkin katanya Anas ada umajahilu. Artinya apa tuh? Manusia adalah musuh dari sesuatu yang tidak dia ketahui. Artinya kan dosennya nggak lagi sibuk, lagi rapat kan, mahasiswanya nggak tahu gitu. Jadi prasangka itu timbul dari dirinya sendiri, tidak ada klarifikasi. Yang parah lagi dia menyebarkan isunya itu jadi fitnah, dosa lah dia. Nah itu fungsi dari senat ya, menengahi ya. Tapi hasil komunikasinya ternyata memang dosen berhalangan karena memang ada kepentingan yang lebih penting. Gitu. Diprioritaskan kan, mungkin bisa ditunda besok untuk mahasiswanya gitu. Tapi proses itu berjalan dong Bang ya. Alhamdulillah. Ya, jangan sampai hak para mahasiswa atau adik-adik Abang tidak terlayani. Itu pun juga sering saya dulu waktu kuliah, kalau ketua senatnya atau ketua BEM-nya tidak mau berkomunikasi dengan mahasiswa yang mengeluh, itu pun kadang-kadang digibahin. Si ketua tuh pasti udah main-main tuh sama. Pernah nggak ngejarin kayak gitu Bang? Enggak lah. Enggak ya. Wah itu gini tuh. Ya syukurlah. Ya zaman saya mungkin berbeda ya. Kalau sekarang memang media komunikasi kan banyak banget. HP ada. Kalau dulu nggak ada, saya kuliah nggak ada yang namanya bikin. Nggak ada. Jadi kesenangan Abang di organisasi selain dari intraskul lah itu apa ya, benar ya? Intrakampusnya di senat ada nggak organisasi di luar dari itu Bang? Ada. Untuk yang di kemasyarakatan atau di intrakampus ya. Saya juga masuk dalam organisasi HMI ya, cabang Kota Sorong ya. Dan juga bergabung di PSHT cabang Kota Sorong. PSHT ini pesilat ini Bang? Pesilat ya, itu organisasi. Abang sudah jadi warga atau? Alhamdulillah saya baru disahkan tahun kemarin. Wah, 2022. Ini bukan lagi dipanggil pesilat dong, pendekar ya? Udah belum? Dipanggilnya Mas aja biasa. Kalau Mas. Pelatih kan biasa dipanggil Mas. Iya. Pendekar. Bukan pendekar. Lo aku pernah kemarin beberapa ngikutin dapat undangan untuk pengesahan warga di kota.
ngobrol lah saya dengan mereka. Jadi bahasanya mereka itu seperti ini. Kalau pesilat belum potong ayam, itu belum menjadi pendekar. Abang berarti sudah dong. Ya sudah. Ya pendekar berarti. Bukan ya? Nah, tapi itu sebagai bentuk rasa syukur aja. Kesyukuran. Yes. Itu bagian dari kesyukuran ya. Ya saya memang ngobrol banyak. Kenapa pilih silat? Dan sorry banget ya, identik silat itu kan kesukuan ke arah Jawa. Abang timur. Kenapa pilih? Ceritanya. Yes. Jadi pertama kan setelah ke Sorong, terus udah lanjut kuliah semester 1, terus sama teman-teman kan itu mau kita belajar bela diri gitu kan. Terserah bela diri apa, mau silat, karate, kempo dan lain-lain sebagainya kan belum nggak paham lah. Yang penting mau belajar bela diri. Bela diri aja gitu loh. Terus kan sering-sering sholat kan, teman-teman sholat, terus ada yang infokan bahwasanya ada tempat latihan untuk pencak silat. Nah, mau gabung tidak? Ya sudah gabung. Nah itu juga belum tahu itu silatnya silat apa. Silat kan banyak kan, ada PSHT, ada tapak suci, pagar nusa dan lain sebagainya kan. Nah usut punya usut kan, latihan. Oh ternyata yang saya latihan adalah PSHT gitu. Terus latihan ya alhamdulillah sampai jadi warga gitu. Sampai jadi warga. Tentu mempelajari budayanya dong. Ini kan bagian dari, kalau saya dengar cerita sih itu bagian budaya leluhur. Ya, budaya silat itu memang murni dari Jawa. Dari Jawa. Ya. Kalau nggak salah Yogyakarta. Sorry bukan ya? Madiun ya? Iya, kalau untuk PSHT kan pusatnya Madiun. Jawa Timur lah ya. Kalau tapak suci itu Yogyakarta, Jawa Tengah. Ya benar. Jadi itu udah Jawa, pasti belajar dengan proses itu dong. Iya, pasti belajar karena asalnya memang dari sana ya, sejarahnya juga pasti di sana. Ngikutin ya. Ngikutin. Kan kita belajar sesuatu itu kan dari tempat itu berasal ya. Kayak kita Islam ya, kita belajar juga tentang Arab ya. Kita belajar silat ya, belajar juga tentang Jawa. Dari semua aktivitas abang lakuin, organisasi iya, ya nggak sih? Kursus bahasa Inggris untuk nambah skill iya. Jadi pesilat udah sampai dikukuhkan menjadi pendekar iya. Ini prestasi yang dominan yang menjadi ciri khasnya Bang Bahar yang mana? Apakah menjadi mahasiswa yang kritis sebagai orang mahasiswa yang berorganisasi, ataukah menjadi atlet? Kalau saya mungkin lebih ke yang olahraga ya. Olahraga. Lebih ke silat, pencak silatnya. Jadi abang lebih suka dipanggil sebagai atlet lah ya. Tetap mahasiswa tapi mahasiswa fokusnya di atlet. Nah. Prestasi sampai di mana bang? Kalau prestasi kemarin untuk yang tingkat provinsi Papua Barat ya, yang diselenggarakan oleh Tapak Suci. Oh gitu. Ya. Oh yang baru beberapa bulan lalu lah ya. Oke. Ya itu alhamdulillah dapat juara 1 juga. Masya Allah. Ya. Lawannya PSA apa? Tapak Suci. Campur ya. Oh campur. Ya. Terakhir waktu final? Final lawan sama-sama aja dari PSHT. ketemu di final. Itu ngalah kali bang. Enggak ya? Ya main sportif aja kan. Oke. Juara 1 ya, untuk kriteria kategori remaja. Dewasa kelas B. Itu sampai ngalahin berapa pesilat bang? Itu kurang lebih main 4 kali fight. 4 kali pertandingan. Saya memang sempat bicara dengan pelaksananya bahwa di pesilat itu nggak ada kekuatan yang aneh-aneh. Mistis. Itu waktu abang bertarung ada nggak ya kayak gitu-gitu? Nggak ada lah. Nggak ada ya. Ya mungkin pesilat itu mungkin sakti ya, tapi sakti tanpa aji. Kalau bahasa Jawanya mungkin ya, sakti tanpa aji, artinya sakti tanpa pusaka gitu. Jadi nggak ada yang kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya dihantam ya berdarah dong. Darah lah. Sempet cedera nggak bang? Mungkin tulang apa? Rusuk. Tulang bukan. Paha. Tulang paha. Ya. Oke. Mau kena banting kan, terus
Oh iya. kegeser. Iya. Oh, Kegeser. tapi sekarang udah baik kan? Udah baik. Oh, alhamdulillah. Udah ditarik kan. Jadi juara 1 waktu turnamen yang kemarin. Iya. Selanjutnya ada nggak prestasi yang lain? Itu kan untuk tingkat provinsi. Provinsi. Ya. Untuk nasional kan mungkin lagi kita kejar-kejar ini ya, untuk PON nanti kan. Masuk. Jadi abang berharap setelah kemarin berhasil menjuarai di kategori dewasa, apa sih namanya, asosiasi pencaksilat menunjuk abang untuk harapannya bisa ikut kedepannya, mungkin bisa ikut PON gitu. Pekan Olahraga Nasional ya. Kan untuk lomba kemarin kan alhamdulillah nama saya udah masuk kan di atlet IPSI Papua Barat Daya gitu. Atlet IPSI Papua, weh luar biasa. Atlet provinsi Papua Barat. Ini ngomong-ngomong bahasa Inggrisnya udah lupa deh kayaknya nih. Ya tetap belajar ya. Tetap belajar ya. Aku pikir bahasa Inggrisnya udah lupa. Jadi rencana menyelesaikan kuliah udah kurang berapa tahun lagi nih bang? Insya Allah sisa setahun lagi nih. Sisa setahun lagi. Sementara lagi KKN. Sekarang proses KKN ya. Apa yang mau dipersembahkan di kuliah kerja nyatanya bang? Kurang lebih kan sama kan seperti mahasiswa KKN pada umumnya kan, ngabdi untuk masyarakat ya kan. Kalau posisi saya kan posko saya pas di masjid. Jadi tiap sore ngajar ngaji. Oh masya Allah. Terus malamnya kita adakan yasinan seminggu sekali, yasinan rutin untuk pemuda-pemuda di situ kan, remas-remas di situ. Dan kegiatan-kegiatan lain. Baksos. Itu berapa lama proses KKN? Kalau untuk kita di YIN itu digabung 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan digabung sama KKN PPL, makanya namanya KKNT. PPL itu semacam kayak magang gitu ya? Magang. Kalau KKN kan ke masyarakat kan. Kalau KKN PPL di sekolah. Jadi prestasi pesilatnya udah dapet, organisasinya dapet. Kalau untuk tingkatan HMI ikut di struktural juga? Jadi anggota. Jadi anggota aja. Itu karena cukup ternama juga ini organisasi HMI ini. Benar gak sih? Bisa dibilang gitu. Ya, secara skala nasional memang luar biasa. Kekerabatan dari HMI luar biasa. Termasuk di Papua juga luar biasa. Apa yang pengen Abang Bahar sampaikan kepada sahabat-sahabat muda sekalian? Dari semua perjalanan hidup awalnya, mohon maaf, tadi Abang menyatakan diri nakal. Ya gak sih? Dipaksakan untuk pondok. Dan bersyukur outputnya nggak nakal lagi, ya, sampai dengan banyak prestasi yang Abang capai. Tentu yang mau saya sampaikan adalah apa yang Abang mau coba utarakan kepada sahabat semua. Ya bukan yang di kota ya, mungkin bisa jadi di daerah asal Abang. Jadi kurang lebihnya kan setiap dalam melakukan hal apapun kan, kalau di slogan bahasa Inggris ya, slogan bahasa Inggris itu dikatakan bahwa always do your best and let's go do next, because your pride fell with your fortune. Jadi artinya selalu lakukanlah yang terbaik and let's go do next, dan biarkan Tuhan melakukan selebihnya. Artinya dalam pencapaian apapun itu, kayak lomba, kayak saya kemarin kan berusaha aja gitu kan, pokoknya berusaha, sisanya itu kan nanti Tuhan yang atur gitu. Allah yang urusan. Yang penting ikhtiarnya dulu ya. Fight dulu. Berjuang dulu sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu, dan yang terpenting itu adalah keseriusan dalam menjalani proses itu gitu. Kalau dalam itu kan tadi bahasa Inggris kan, kalau dalam bahasa Arab dikatakan man saro ala darbi wasolah. Artinya barang siapa yang berjalan pada jalannya maka dia akan sampai gitu. Ya, siapa yang serius ya, pasti sukses gitu. Sama kayak perkataan dari Thomas Edison kalau nggak salah, atau Albert Einstein ya. Beliau katakan bahwa genius is 1% inspiration, 99% perspiration. Jadi artinya genius itu 1% inspirasi atau kepintaran lah. 99%-nya itu ketekunan. Keseriusan lah. Ketekunan ya. Siapa yang serius ya pasti sampai gitu. Sama kayak kata dari, kalau dikutip dari
presiden kita, Presiden B.J. Habibie ya. B.J. Habibie, oke. Beliau katakan jika engkau sudah serius untuk menekuni suatu bidang, maka jadilah orang yang konsisten. Nah, karena itu adalah jalan kesuksesan gitu. Jadi kurang lebihnya hampir sama semua, intinya konsisten. Nah. Jadi salah satu kisah rektor saya, rektor Yayan Sorong, Pak Dr. Hamzah MAG. Beliau juga sempat ceritakan pengalaman beliau dulu dari anak petani, dulu beliau juga penjual kacang, ya kan. Tapi beliau nggak nyangka atau nggak berpikir sampai menjadi rektor Yayan Sorong. Nah, pesannya beliau terakhir ya, pesan keluar terakhirnya itu cuman beliau modalnya itu konsisten saja. Nah, jadi itu konsisten. Yang paling terpenting itu ada konsisten. Masya Allah, Bang Bahar luar biasa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau bisa saya simpulin gitu ya. Kalau mau nyampe sesuatu, udahlah nggak usah nengok mana-mana. Fokus aja dengan proses yang ada, ya nggak sih? Direncanain baik-baik. Jalani setiap prosesnya. Mau susah kek, mau senang kek, jalan aja. Mau dikritik kek, ya nggak sih? Mau dimusuhin kek atau mau diapain lah, jalan aja. Apalagi kalau prestasi di pesilat kan tentu kan bukan hanya dikritik, dihajar. Kan kalau mau dibilang kan banyak orang punya mimpi lah, punya cita-cita. Kalau di dreaming and action, orang itu hidup kan harus punya dream atau impian atau tujuan kan. Tapi mimpi ini harus dibarengi dengan action atau tindakan gitu. Kalau cuma mimpi doang ya bullshit, omong kosong kan gitu. Jadi selain punya mimpi harus punya tindakan juga. Ya nggak usah berangan-angan berlebih lah. Yang paling penting lakukan aja yang sekecil mungkin ya untuk menggapai mimpimu itu. Masya Allah Bang Bahar luar biasa. Ya tentu ini juga menginspirasi saya. Karena kadang-kala juga saya, ngelihat orang itu kok enak. Aku ngelihat abang aja, aku kayak nggak bisa itu sampai dihajar-hajar sampai menjadi. Ya, belum tentu Bang. Tapi yang paling penting adalah fokus di bidangnya masing-masing yang disukai ya Bang. Itu yang paling penting. Karena memang perjuangan abang nyampe ke Sorong aja juga nggak segampang. Iya sih. Ya, memang untuk memfokuskan dalam suatu bidang itu kayak memang sulit gitu. Kemarin kan lomba, terus mau sempro juga kan. Sempro. Nah, saya itu apa? Proposal ya? Proposal, ujian proposal. Ujian proposal. Nah, itu sempat bingung juga. Proposal saya kan belum jadi ya. Terus lombanya baru mau mulai. Jadi bingung gitu mau fokus yang mana gitu. Jadi sempat pikir untuk kayaknya ada yang dikorbankan gitu. Harus ada salah satu yang dikorbankan ya. Tapi diusahakan untuk jalan dua-duanya jalan. Nah, pasti Allah kasih jalan dong. Ya itu. Masya Allah. Pikirnya saya pasti ada yang terkorbankan kan, ada yang tertinggal pastinya antara dua itu satu. Tapi kemarin sempat fokus di silat memang. Tapi alhamdulillah Tuhan itu ya namanya tadi Tuhan kasih jalan gitu. Jadi dua-duanya selesai dengan aman, dengan secara bersamaan dan tidak terhambat dan tidak prestasi dapat ya. Akademisnya selesai. Masya Allah. Iya, makanya itu tadi ya, lakukanlah. Udah kerja aja lah pokoknya gitu, ya. Pokoknya ngerjain aja mau sisanya itu let's go to next. Biarkan Tuhan melakukan. Biarkan Allah yang. Jadi Masya Allah. Selalu lakukanlah yang terbaik lah. Ya, maksimalkan potensi aja lah. Baik Bang Bahar, terima kasih obrolannya hari ini luar biasa nih. Ya, semoga apa yang menjadi dambaan Bang Bahar, tentu cita-citanya menjadi pesilat yang tangguh. Tetap terwujud. Amin. Menjadi atlet yang benar-benar berakhlakul karimah. Masya Allah. Poin terpenting itu. Poin yang penting. Itu lagi. Dan saya juga titip salam untuk keluarga yang ada di Ternate Bang. Masya Allah. Itu semoga Allah memberkahi orang tua abang. Terima kasih udah datang. Oke. Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, sekian dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.